cari tahu bagaimana kondite dari pastek tersebut. Ya cukup lumayan selama ini, cukup dengan WA sih. Kami setelah deal akhirnya pastek telepon ke saya, bukan saya yang telepon pastek, tapi pastek yang meyakinkan saya memang serius untuk membeli rumah saya. Mudah dan cepat. Ya, jadi asal menjual rumah pertama adalah saya tanggal 12 Desember 2020 itu ada rencana pindah ke Jepang, dan saya lagi butuh jasa yang lebih cepat, jadi ya itu sih tujuan utamanya sih. Pastek itu saya sejenis kayak startup yang bergerak di bidang properti, dan yang suatu startup yang juga membantu sangat kepada orang-orang yang mungkin butuh cash cepat sih prosesnya. Jadi pertama saya ketemu Pastek, terus ada penjelasan dari pihak Pastek, dia langsung ngasih harga, terus ya sempat negosiasi harga dan ketemulah angka yang disetujui, terus tanda jadi dari Pastek, udah langsung nunggu dokumen kelar, langsung deh pembayarannya selesai. Pastek Solusi Hunian. Jadi saya ada dapat beasiswa di luar negeri, jadi saya butuh untuk menjual rumah ini karena selagi ini masih KPR yang mana jadi beban rutin saya juga butuh cash gitu untuk persiapan. Akhirnya saya butuh untuk menjual ini dengan cepat. Nah setelah ada teman saya yang infokan saya lewat Instagram, saya coba karena sebelumnya mungkin udah 2 atau 3 bulan saya coba, tapi ya namanya kalau penjual bukan perorangan kan suka dia gitu ya, nggak ada ini yang jelas, proses yang jelas. Sedangkan kalau pas house sendiri dia kasih tahu tuh mekanisme di awal kayak gimana nantinya. Sesuatu yang besar kayak rumah gitu, properti kan sesuatu yang harganya juga besar, dengan adanya pas house pastinya akan sangat membantu gitu. Yang pertama pasti karena prosesnya jelas ya, pakai notaris yang jelas juga, notarisnya bagus juga, surat-surat legalitas rumah itu pasti benar. Kami sebagai klien menjual rumah lebih cepat, harganya juga oke, itu ya Pas House. Sejauh ini saya belum ketemu sih seperti Pas House ini yang lain gitu ya. Oke sekali ya, karena si Pas House ini cukup mewakilkan apa yang kita cari sebenarnya. Kita kan milenial pengen jual rumah segala macamnya. Cuman kadang kita tuh terkendala dengan teknik-teknik atau cara yang konvensional gitu loh. Jadi masih kayak oke, ditulis, dipajang, dijual, disewakan segala macam. Nah, menurut saya si Pas House ini sangat-sangat relate sama yang kita cari, karena kita para millennials pasti kan mainnya kita di sosial media ya. Pas House ada di sini gitu loh, memberikan atau menawarkan sesuatu yang memang kita cari. Kita punya produk, dia screening, dan kemudian dia bisa memberikan harga yang menarik, dan kemudian lebih mudah aja saya ngerasanya Mas gitu loh. Oke, ya udah, kenapa kita harus capek-capek pasang dijual segala macem, terus dari mulut ke mulut. Di era yang udah digital sekarang, menurut saya Pas House masuk sekali ya. Selamat malam Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman Pas House sekalian. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini, yaitu acara Sellers Gathering. Ini adalah acara kita yang terakhir di tahun 2021 ini. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Mohon kesabarannya. Saya ingatkan lagi juga nanti harap diikut. Kita minta Bapak dan Ibu dan teman-teman juga untuk mengikuti sampai akhir, karena nanti akan ada sesuatu yang bisa kita akan bagikan. Saya percaya Pastek karena di website Pastek juga mencantumkan legal standing, jadi dari situ kan kita bisa googling, bisa mencari tahu bagaimana kondite dari Pastek tersebut. Ya cukup lumayan selama ini, cukup dengan WA sih. Kami setelah deal akhirnya Pastek telepon ke saya, bukan saya yang telepon Pastek, tapi Pastek yang meyakinkan saya memang serius untuk membeli rumah saya. Mudah dan cepat. Ya, jadi asal menjual rumah pertama adalah saya tanggal 12 Desember
2020 itu ada rencana pindah ke Jepang dan saya lagi butuh jasa yang lebih cepat, jadi ya itu sih tujuan utamanya sih. Fastech itu saya sejenis kayak startup yang bergerak di bidang properti dan yang suatu startup yang juga membantu sangat kepada orang-orang yang mungkin butuh cash cepat sih prosesnya. Jadi pertama saya ketemu Fastech, terus ada penjelasan dari pihak Fastech, dia langsung ngasih harga, terus ya sempat negosiasi harga dan ketemulah angka yang disetujui, terus tanda jadi dari Fastech, udah langsung nunggu dokumen kelar, langsung deh pembayarannya selesai. Fastech Solusi Hunian. Jadi saya ada dapat beasiswa di luar negeri, jadi saya butuh untuk menjual rumah ini karena selagi ini masih KPR yang mana jadi beban rutin saya juga butuh cash gitu untuk persiapan. Akhirnya saya butuh untuk menjual ini dengan cepat. Nah setelah ada teman saya yang infokan saya lewat Instagram, saya coba karena sebelumnya mungkin udah 2 atau 3 bulan saya coba, tapi ya namanya kalau penjual bukan perorangan kan suka dia gitu ya, nggak ada ini yang jelas, proses yang jelas. Sedangkan kalau Pas House sendiri dia kasih tahu tuh mekanisme di awal kayak gimana nantinya. Sesuatu yang besar kayak rumah gitu, properti kan sesuatu yang harganya juga besar. Dengan adanya Pas House pastinya akan sangat membantu gitu. Yang pertama pasti karena prosesnya jelas ya, pakai notaris yang jelas juga, notarisnya bagus juga. Surat-surat legalitas rumah itu pasti benar. Kami sebagai klien menjual rumah lebih cepat, harganya juga oke, itu ya Pas House. Sejauh ini saya belum ketemu sih seperti Pas House ini yang lain gitu ya. Oke sekali ya, karena si Pas House ini cukup mewakilkan apa yang kita cari sebenarnya. Kita kan milenial pengen jual rumah segala macamnya. Cuman kadang kita tuh terkendala dengan teknik-teknik atau cara yang konvensional gitu loh. Jadi masih kayak oke, ditulis, dipajang, dijual, disewakan segala macam. Nah, menurut saya si Pas House ini sangat-sangat relate sama yang kita cari. Karena kita para millennials pasti kan mainnya kita di sosial media ya. Pas House ada di sini gitu loh. Memberikan atau menawarkan sesuatu yang memang kita cari. Kita punya produk, dia screening dan kemudian dia bisa memberikan harga yang menarik dan kemudian lebih mudah aja saya ngerasanya Mas gitu loh. Oke, ya udah kenapa kita harus capek-capek pasang dijual segala macem, terus dari mulut ke mulut di era yang udah digital sekarang, menurut saya Pas House masuk sekali ya. Ya, saya tahu Fastech dari Instagram. Habis itu nyoba-nyoba masuk ke webnya. Submit 3 hari kemudian. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman Pas House sekalian ya pada malam hari ini di acara Sellers Gathering dari Pas Houses. Ini adalah acara kami yang terakhir di tahun 2021 ini. Nanti tahun 2022 yang akan datang minggu depan kita pasti akan juga bikin beberapa acara-acara lagi seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian yang merayakan, dan juga selamat Tahun Baru. Semoga nanti di Tahun Baru 2022 kita semua akan mendapat lebih banyak keberkahan dan juga akan menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan 2021 ini. Amin. Dan pada malam hari ini kita akan membahas nih bagaimana cara Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa menjual rumahnya di Pas Houses. Untuk itu saya mau perkenalkan dulu, ada Mbak Iren di sini. Halo Mbak Iren, selamat malam. Halo Mas Arya, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nanti Mbak Iren ini akan menjelaskan bagaimana cara menjual rumah Bapak dan Ibu di Pas Houses, dan juga ada kita kedatangan tamu malam hari ini. Selamat malam Pak Gita Rahmat. Selamat malam Mas Arya, Mbak Iren. Bapak Gita ini adalah PPAT untuk daerah Kota Depok, betul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Gita, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga boleh mengajukan pertanyaan
kepada Mbak Iren dan juga kepada Pak Gita. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya akan menjelaskan dulu bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bahwa Pasasus itu sebetulnya siapa sih? Kami adalah perusahaan teknologi, sebetulnya kita adalah startup teknologi yang bergerak di bidang real estate. Nah, kami menjual dan membeli properti. Jadi kita membeli rumah Bapak dan Ibu dan kita juga menjual rumah yang telah kita beli tersebut. Nah, untuk menentukan harga rumah itu nanti Mbak Iren akan lebih jauh menjelaskan. Kita mempunyai teknologi yang bernama iBuyer. iBuyer ini adalah teknologi yang digunakan beberapa perusahaan baik di beberapa negara di Eropa dan juga di Amerika Serikat yang sudah terbukti efektif untuk menentukan harga. Jadi kita menggunakan teknologi untuk kira-kira menaksir harga rumah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita nggak asal tembak aja, tapi kita menggunakan teknologi yang dimana teknologi itu lebih reliable ya Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Nah, itu sedikit dari penjelasan dari Pest Houses, dan mungkin saya akan langsung berikan kepada Mbak Iren untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Kayaknya teman-teman juga sudah ingin sekali tahu bagaimana sih caranya menjual rumah di Pest Houses sekali. Silakan Mbak Iren. Terima kasih Mas Arya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi udah diperkenalkan sama Mas Arya. Jadi kenalan sedikit sebentar nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya Iren, pricing manager dari Pest Houses. Kalau boleh kenalan sedikit kan biar kenal jadi sayang ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 9 tahun bekerja di industri properti. Jadi setelah lulus dari ITB Bandung, saya gabung dengan perusahaan konsultan properti internasional. Kemudian setelah itu juga bergabung di perusahaan private equity dari Swiss. Kemudian bergabung ke sini, ke timnya Pest Houses. Jadi perkenalan singkatnya seperti itu. Mungkin banyak dari Bapak Ibu juga yang baru tahu dari tentang Pest Houses gitu ya. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan dengan singkat oleh Mas Arya. Jadi kalau bisa saya tambahkan sedikit nih kenalan tentang Pest Houses-nya. Jadi memang awalnya Pest Houses ini dari Pest Teknologi nih Bapak Ibu. Pest Teknologi ini tahun 2020 berdirinya. Jadi memang perusahaan ini berdiri di masa pandemik. Nah, visinya itu untuk jadi home ownership hub. Apa tuh? Jadi memang kami ingin jadi partner nih dalam kepemilikan rumah yang terpercaya. Nah, jadi memang seperti perkenalan tadi, Pest House ini berangkat dari perusahaan teknologi di bidang real estate. Jadi kekuatannya itu penggunaan inovasi teknologi dan data. Nah, salah satunya memang dalam menentukan harga. Tadi sempat disinggung juga sama Mas Arya tentang iBuyer. Nah, dengan penggunaan iBuyer ini memang membantu kami untuk menentukan harga rumah gitu. Jadi ini membantu kami juga untuk beli rumah Bapak dan Ibu yang ingin jual rumahnya secara cepat dengan memberikan harga penawaran yang wajar. Nah, gimana sih Mbak Iren proses jual rumah di Pest Houses gitu kan? Ini yang mau kita kupas tuntas. Jadi kalau udah lihat iklannya, kita mau kupas tuntas express sale jual rumah di Pest House. Nah, sebelum saya bahas gimana prosesnya, hal yang pertama yang mau saya share dulu adalah kriteria rumah gitu. Kriteria rumah apa sih yang bisa diberikan penawaran sama Pest Houses. Nah, ini ada beberapa kriteria nih Bapak Ibu yang jadi poin awal untuk bisa mendapatkan penawaran dari Pest Houses. Jadi yang pertama memang kami memberikan penawaran itu untuk rumah dengan harga 400 juta sampai 2 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ternyata pengennya jual rumahnya di harga 3M atau pengen jual rumahnya di harga 250 juta. Memang saat ini kami belum bisa memberikan penawaran untuk di luar rentang harga 400 juta sampai 2M.
Kemudian hal kedua itu akses gitu. Jadi akses depan rumah dan akses menuju rumah itu harus bisa dilewati oleh 2 mobil. Nah, ini jadi hal yang penting dan menjadi kriteria penawaran kami. Kemudian lokasi rumahnya itu jaraknya maksimum 10 kilo dari pintu tol, kemudian dari stasiun juga, stasiun KRL, LRT atau MRT. Itu untuk lokasinya sendiri. Kemudian poin penting juga itu bebas banjir. Nah, ini kan kita pasti sama-sama paham bahwa siapa sih kalau memang yang mau cari rumah, udah pasti yang dicek, "Ini banjir nggak, Mbak? Ini banjir nggak, Pak?" Gitu ya. Jadi memang kami juga akan memberikan penawaran jika area rumah Ibu dan lingkungannya itu tidak banjir. Jadi bukan hanya tidak banjir masuk ke rumah, tapi memang bebas banjir di akses ke rumah atau di komplek perumahannya, gitu. Kemudian berikutnya juga ada carport. Jadi kami memang saat ini masih menjadi kriteria kami untuk memberikan penilaian terhadap rumah yang ada carportnya. Jadi minimum ada 1 mobil aja bisa muat carport rumah tersebut, gitu. Kemudian hal yang penting juga, ini dokumen nih Bapak Ibu, dokumen. Jadi dokumennya lengkap. Apa aja nih dokumennya Mbak Iren? Sertifikat tanah, IMB dan PBB. Ini akan jadi kriteria kami, jadi ketika memang sertifikatnya tidak ada atau kemudian IMB-nya tidak ada, kami akan perlu konfirmasi dan kalau memang tidak ada, kami belum bisa memberikan penawaran untuk rumahnya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kriteria-kriteria itu udah terpenuhi, tapi rumahnya di Bandung nih. Nah, belum bisa Bapak Ibu, jadi areanya masih di Jabodetabek. Pasti Pas Houses akan menjangkau semua area di seluruh Indonesia, tapi saat ini kriteria kami masih di area Jabodetabek dulu. Jadi kalau di luar itu kami mohon maaf memang belum bisa kasih penawaran nih ke rumahnya Bapak Ibu. Itu untuk kriteria rumah yang bisa diberikan penawaran oleh Pas Houses. Jadi kalau tadi kriteria rumah saya udah sesuai nih Mbak Iren dengan semua yang Mbak Iren sebutkan. Terus gimana untuk mulai jualnya? Nah, kita masuk nih ke hal pertama, gimana apa yang harus dilakukan untuk mulai jual ke Pas House. Hal pertama, itu Bapak Ibu bisa kunjungi website-nya Pas Houses. Kemudian nanti di bagian jual rumah, di situ Bapak Ibu bisa isi form untuk jual rumah, isi secara lengkap termasuk untuk foto rumahnya gitu. Ini penting untuk isi dengan benar formnya gitu. Jadi mulai dari alamat ini nanti ada alamat rumah, kemudian titik lokasinya di Google Maps, ada juga terkait ukuran rumah, jumlah ruangannya, kemudian kelengkapan dokumen yang seperti saya sebutkan tadi nanti perlu di checklist, kemudian kebutuhan renovasi rumah nanti juga perlu di checklist apa butuh renov ringan, apa renov besar, kemudian terkait jumlah cicilan saat ini kalau memang ada cicilan dan harga berapa nih yang mau dijual oleh Bapak Ibu gitu. Dan yang juga penting itu foto gitu. Jadi foto apa aja gitu. Itu foto akses rumah. Jadi kiri dan kanan akses, tampak depan rumah, kemudian juga foto ruangan di rumah. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu checklist tuh ada butuh renov ringan, renov besar. Nah, kami memang pasti akan konfirmasi ini area yang perlu renov ringan, renov besar boleh dilampirkan fotonya Bu gitu. Itu menjadi pertimbangan kami. Nah, kalau memang sudah diisi dengan lengkap formanya tinggal di-submit gitu. Lalu setelah di-submit gimana nih? Nanti informasi rumah Bapak Ibu akan masuk ke sistemnya kami. Masuk ke sistem kami, nah kami akan melakukan penilaian terhadap rumah Bapak Ibu. Jadi melakukan penilaian, terus bisa kasih penawaran maksimum dalam 5 hari. Kok bisa ngasih penilaian rumah dan memberikan penawaran cepat gitu Mbak Iren? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kami itu udah punya teknologi iBuyer tadi, jadi ada teknologi inovasi datanya, jadi pengolahan datanya pun sudah ada untuk menentukan harga rumahnya gitu. Jadi saya juga perlu sampaikan memang penawaran kami memang nanti akan di bawah harga pasar, tapi masih dalam harga yang wajar. Ini nanti akan saya jelaskan kenapa bisa dalam harga yang wajar saya sebutkan tadi karena kami melakukan penilaiannya itu berdasarkan data gitu. Oh, jadi saya udah dapat instant offer nih penawaran awal dari Pas Houses gitu. Kemudian bagaimana? Nah,
Kemudian kita bisa masuk ke dalam proses nego. Jadi dari hal berikutnya itu adalah proses nego. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu tertarik dengan penawaran awal kami, kita akan lakukan proses nego. Kalau negonya berjalan baik, kami akan lakukan visit nih ke rumah Bapak Ibu. Kami akan lakukan visit survei untuk memeriksa kondisi rumah. Karena kan sebelumnya kami punyanya foto rumah nih, foto rumah. Nah, kami akan cek kondisi rumah dengan kondisi realnya seperti apa. Termasuk juga kami akan verifikasi kelengkapan dokumen. Jadi kan boleh diperlihatkan kopi sertifikatnya Bapak Ibu, kopi IMB dan kopi PBB-nya. Kami tidak akan ambil dokumennya saat visit, tapi kami akan checklist. Jadi kami bisa yakin untuk memberikan penawaran final nantinya. Jadi ketika kami sudah visit, kami akan lakukan evaluasi kembali dan memberikan penawaran final nih ke rumah Bapak Ibu gitu. Di mana memang nanti penawaran final ini itu bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah atau sama dengan penawaran kami sebelum visit. Jadi memang akan tergantung hasil visit. Tentunya kami akan berusaha memberikan penawaran yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi kita dapat win-win solution di sini gitu. Jadi penawaran final ini pun nanti kami akan sampaikan langsung melalui telepon ataupun melalui pesan tim CS kami gitu. Nanti juga ada surat penawaran yang resmi yang bisa kami sampaikan. Nah, final offer sudah disampaikan nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terima angka final dari pasal sekian. Kalau Bapak Ibu menyetujui penawaran final ini, nah jadi Bapak Ibu nanti bisa kirimkan melalui email Passhouse itu kopi sertifikat, kopi IMB dan kopi PBB, lalu tim kami akan melakukan verifikasi internal dulu dari kopi tersebut. Kami lakukan verifikasi internal sebelum nanti menyerahkan dokumen asli itu ke notaris untuk dilakukan pengecekan. Jadi di sini ada notaris Bapak Ibu sebagai pihak yang netral yang akan melakukan pengecekan dokumen Bapak Ibu. Jadi tidak diperiksa oleh kami, tapi langsung diperiksa oleh notaris. Jadi terpercaya dan semuanya prosesnya transparan. Jadi setelah itu kami akan transfer UTJ, uang tanda jadi, itu paling lambat 1 hari kerja setelah serah terima dokumen ke notaris gitu. Jadi kami akan transfer UTJ-nya. Nah, jadi memang akan ada perbedaan nih jika Bapak Ibu punya tanggungan di bank atau sudah tidak punya tanggungan di bank gitu. Jadi akan ada perbedaan durasi memang dalam proses pengecekan. Jadi durasinya sudah pasti akan berbeda. Tadi kan dokumen-dokumen asli dicek tuh sama notaris. Jadi salah satunya itu ngecek sertifikat Bapak Ibu itu ke BPN. Nah, kalau dari BPN udah keluar nih konfirmasi 3B nih kita kenalnya, mungkin bebas sita, bebas sengketa, bebas blokir. Nah, itu udah keluar dari BPN. Nah, clean and clear statusnya dari notaris, nanti dalam maksimum 7 hari kerja kita bisa lakukan transaksi jual beli langsung di hadapan notaris gitu, dan pembayaran untuk unit rumahnya. Nah, kembali saya bikin catatan nih untuk poin terima tunai dalam 7 hari ini. Ini akan beda-beda ya, tergantung ada tanggungan atau tidak Bapak Ibu, karena prosesnya akan beda, ada proses di BPN-nya juga beda, kemudian proses koordinasi dengan banknya juga nanti berbeda. Jadi untuk terima tunai dalam maksimum 7 hari ini kita asumsikan jika semuanya berjalan dengan lancar gitu. Karena kan ada kalau misalnya masih ada tanggungan di bank, akan ada proses koordinasi dengan bank untuk proses pelunasan di bank tersebut. Itu kan ya, itu untuk proses yang bisa dilalui ketika kita mau mendapatkan atau mau jual rumah di Passhouse. Jadi sebenarnya poin-poinnya sangat sederhana, bisa dilakukan dengan cepat, langkah-langkahnya juga tidak sulit dan mudah. Jadi mulai dari daftar sampai Bapak Ibu terima tunainya gitu. Kemudian pasti ada nih pertanyaan dari Bapak Ibu, saya boleh minta rumah di harga berapa aja nih Mbak Iren gitu, atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah submit rumahnya ke Passhouse, kemudian mungkin juga nanya nih, kok Passhouse penawarannya rendah gitu. Nah,
Ada juga yang mungkin yang bilang di rumah789.com nih, ukuran rumah kayak saya tuh bisa 700 juta loh Mbak, gitu kan. Nah, di sini saya juga mau share nih Bapak Ibu, apa sih bedanya harga listing dengan harga pasar, gitu ya. Nah, yang pertama ini harga listing. Harga listing ini harga yang ada di iklan-iklan. Ada di marketplace, harga yang memang diharapkan lah ya sama penjual rumahnya gitu. Jadi dilihatnya tren di sekitarnya itu dari iklan-iklan. Nah, jadi memang netapin harganya itu karena lihat seorang sana pasang harga di segini, saya juga pasang di segini gitu. Itu harga listing. Sementara untuk hal kedua itu harga pasar. Harga pasar itu apa? Harga pasar ini adalah harga transaksi. Jadi ini harga hasil penjualan rumah tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau jual rumah nih, jual rumah bukan ke pasar, saya misalnya jual rumahnya mau 900 juta. Ternyata setelah nego sama pembeli jadinya di 700 juta tuh. Jadi itulah harga pasar. Data harga pasar tersebut, data harga transaksi tersebut yang kami juga punya, yang menjadi dasar untuk penilaian rumah terhadap Bapak Ibu. Ini yang mau kami jelaskan, di mana pas houses nanti akan beli itu di harga wajar. Jadi bukan karena harga pasaran itu, harga listing itu berapa, tapi dari penilaian yang kami lakukan terhadap transaksi di sekitar rumah Bapak Ibu, gitu. Sama kayak misalnya bank gitu ya, bank melakukan appraisal untuk rumah-rumah yang mau diajukan KPR, misalnya gitu. Terus pertimbangan penawarannya pas houses tuh mana Mbak Iren datangnya, gitu kan. Nah, pertimbangan penawaran kami, itu yang pertama, data pembelian rumah di area sekitar. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan harga-harga iklan, tapi memang transaksi. Jadi ketika misalnya nanti kami visit ke rumah Bapak Ibu, kami juga akan cek, ini tetangga-tetangga Bapak Ibu yang pernah jual rumah atau yang jual rumah dalam waktu dekat, itu transaksinya harganya di berapa. Nah, data pembelian itulah yang jadi pertimbangan kami untuk juga menilai rumah Bapak Ibu. Kemudian hal kedua, ada yang kami sebut likuiditas diskon. Apa nih likuiditas diskon, Mbak Iren? Maksudnya gimana gitu. Nah, ini adalah seberapa cepat nih rumah ini akan terjual. Jadi liquid nggak gitu. Seberapa cepat nih rumahnya terjual. Nah, seberapa cepat rumah terjual kan akan tergantung dari aksesnya gitu ya, aksesnya dekat tol atau enggak, dekat stasiun atau enggak, kemudian ukuran tanah dan ukuran bangunan juga pasti menentukan, karena misal rumahnya 500 meter persegi, belum tentu jualnya secepat saya jual 70 meter persegi gitu ya. Nah, ukuran itu juga akan berpengaruh. Jadi memang semakin liquid, semakin cepat rumah ini terjual, kami juga ngasih diskon ke rumahnya tuh akan lebih sedikit gitu. Itu untuk pertimbangan dari Pas House untuk memberikan penawaran. Jadi kenapa Bapak Ibu harus jual rumah di Pas House? Kalau bisa saya rangkum nih, Bapak Ibu dapat uangnya tunai karena kami bayar secara tunai. Terus prosesnya cepat dan mudah. Kemudian transaksinya dijamin aman. Karena pengecekan dokumen fisik itu juga hanya dilakukan di depan notaris. Jadi kalau mungkin sekarang banyak khawatirnya, duh mafia tanah atau apa nih Pas House nih terpercaya atau enggak. Di sini nanti kita bisa tanya-tanya sekalian nih, ada Pak Gita PPAT yang bisa ditanya-tanya gimana proses pengecekannya, itu dilakukan nanti langsung di notaris PPAT. Itu yang bisa saya sampaikan nih Mas Arya, dan di sini juga ada kontaknya Pas House yang bisa Bapak Ibu hubungi. Jadi bisa visit ke websitenya Pas Houses atau bisa ke WhatsApp kami jika ada yang mau ditanyakan. Kemudian ke sosial media Pas Houses juga kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas atau memang mau tanya-tanya dulu prosesnya seperti apa. Kami akan dengan sangat senang hati untuk membantu Bapak Ibu melakukan proses penjualan rumah. Sekian Mas Arya dari saya, silakan kembali ke Mas Arya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Iren. Saya juga lihat di sini udah ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dan kita ke Pak Gita, kita mau minta waktu 2 menit dulu dari Bapak dan Ibu sekalian untuk polling pada malam hari ini. Akan ada polling. Ya, silakan diisi pollingnya. Mbak Iren, sambil nunggu teman-teman mengisi polling selama 2 menit. Tadi kan
tadi bisa dapat tunai dalam sekian hari gitu ya. Uh, apa namanya rekor kita dalam membeli rumah itu berapa hari, Mbak Ira? Nah, menarik nih. Ini juga pasti mungkin udah ditanyain ya sama Bapak Ibu yang hadir di sini ya, Mas Arya. Rekornya berapa hari? Ini ada catatan. Jadi ada seller itu di rumahnya nggak ada bank loan-nya nih, Mas Arya. Jadi nggak ada cicilannya ya, nggak ada cicilannya. Jadi semua sertifikat juga dipegang oleh seller ini, oleh Bapak ini. Jadi dari Bapak seller ini terima penawaran final dari Fast Houses. Ketika dia saya terima nih penawaran Fast Houses, kemudian kan seller memberikan dokumen resmi ya kepada notaris melakukan pemeriksaan. Dari seller itu bilang iya sampai kita bayar tunai itu rekornya dalam 4 hari tuh, Mas Arya. Waduh, 4 hari ya? Benar, jadi catatannya itu tadi, karena tidak ada bank loan ya, jadi dokumen sudah dipegang oleh seller, dan waktu itu proses BPN-nya cepat nih, Mas Arya, karena kan ini saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu, jadi BPN di per area tuh beda-beda, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail sama Pak Gita. Jadi per area beda-beda, nah di area seller ini, nah itu proses BPN-nya kemarin bisa cepat, jadi kita bisa rekornya tuh waktu itu 4 hari, terima tunai. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya sekarang mau menuju ke Pak Gita. Selamat malam Pak Gita. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini untuk membantu mungkin menjawab beberapa pertanyaan juga dari teman-teman Fast Houses Pak Gita. Tapi sebelum kita ke pertanyaan yang lebih jauh, mungkin beberapa teman mungkin juga awam gitu tentang PPAT. Mungkin Bapak kita bisa menerangkan sebetulnya peran PPAT itu bagaimana dalam jual beli rumah, Pak Gita. Silakan Pak Gita. Oke, terima kasih Mas Arya. Baik, untuk PPAT sendiri, ini mungkin banyak yang nanya ya, ada PPAT, ada notaris, bedanya apa sih? Kan gitu. Nah, untuk notaris sendiri, dia adalah sama dengan PPAT, jadi pejabat umum yang sama-sama membuat akte otentik. Cuma bedanya kalau notaris itu akte yang dibikin terkait akte kesepakatan perjanjian perusahaan, badan usaha. Nah, kalau PPAT dia hanya menyangkut mengenai hak atas tanah dan rumah susun. Jadi bedanya itu, kalau notaris yang bikin akte perusahaan, akte perjanjian dan lain sebagainya. Kalau PPAT dia lingkupnya hanya mengenai hak atas tanah dan rumah susun. Gitu. Jadi kalau proses jual beli, kalau langsung kalau jual beli memang ada beberapa skema ya. Gitu. Tapi kalau untuk akte jual beli sendiri itu ranahnya lebih ke PPAT. Oke. Ya, thank you Pak Gita. Mungkin pertanyaan juga tadi dari teman-teman juga sebetulnya dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam menjual dalam kita mau melakukan transaksi jual beli rumah, Pak Gita. Oke, kalau untuk dokumen tadi Mbak Iren juga udah sempat jelasin sedikit ya. Yang terpenting sertifikat. Kemudian setelah sertifikat data penjual nih, data yang ada di nama yang ada di sertifikat. KTP, kemudian KTP pasangan, kartu keluarga, akte nikah, NPWP. Nah, NPWP penjual ini dan EVIN atau akun DJP online, karena sekarang untuk pembayaran pajak penjual itu semuanya by online dari sistem Dirjen Pajak, dan itu harus ada akun EVIN karena semua billing dan validasinya itu akan online. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau nggak punya NPWP bagaimana? Nah, treatment kalau tidak punya NPWP ini kita bisa minta ke KPP setempat kode billingnya untuk bayar pajak gitu. Jadi bukan berarti kalau nggak punya NPWP nggak bayar pajak ya. Jadi tetap ada pembayaran pajak, cuma mekanismenya kita harus minta ke KPP setempat. Dan proses itu nanti semua manual. Kalau yang sudah punya NPWP online, kalau yang tidak punya NPWP itu manual. Gitu. Dan perbedaannya juga nanti di jangka waktunya ya. Untuk untuk perolehan kode billing dan validasinya lebih cepat yang online daripada yang manual.
Nah, gini Pak, apa namanya, Pak Gita kan mention barusan soal waktu, jangka waktu gitu ya. Biasanya rata-rata kalau misalnya dokumen itu semua sudah lengkap, biasanya bisa dilakukan, bisa selesai dalam berapa lama ya, in general biasanya gitu Pak? Nah, setelah dokumen lengkap diserahkan ke PPAT, kami akan mulai untuk pengecekan dulu ya. Jadi proses nanti yang setelah kami terima, kami akan proses di BPN dulu. Yang pertama itu kita harus validasi dulu nih dari surat ukur yang ada di sertifikat. Kalau untuk wilayah saya, kalau untuk proses validasi itu 3 hari kerja. Nanti setelah hasil validasi keluar, kita akan melakukan pengecekan. Nah, untuk pengecekan ini juga 3 hari kerja, jadi 3 hari dan 6 hari kerja. Kemudian setelah keluar hasil pengecekan, baru kita akan siapkan untuk kode billing pembayaran pajak nih, karena sebelum transaksi semua pajak itu harus sudah dibayar gitu. Jadi kode billingnya sudah ada. Kalau kode billing sih cepat, sehari atau setengah hari biasanya, online tuh. Setelah keluar semua perhitungan sudah ada untuk pajak dan dibayar, besoknya kita sudah bisa untuk transaksi gitu. Jadi kalau tadi 3 hari 1 hari, ya di hari ke-7 mungkin udah bisa transaksi gitu, dengan catatan mungkin tadi yang Mbak Iren mention juga tidak ada bank loan gitu. Oke. Kalau ada bank loan, kira-kira biasanya lebih berapa jadi lama dari Pak? awal sampai Kalau misalnya ada bank loan, kira-kira biasanya lebih lamanya berapa lama Pak? Pak Gita kayaknya freeze ya. Halo Pak Gita. Sepertinya ada gangguan koneksi ya, Mas Arya ya? Mas Arya, sorry, suaranya putus. Sinyalnya kurang bagus. Oh oke. Sorry Pak. Apa namanya tadi? Saya bertanya kalau misalnya ada bank loan, itu kira-kira pertambahannya berapa lama lagi ya Pak ya dari kalau misalnya tidak ada bank loan? Halo Pak Gita, bisa dengar saya Pak Gita? Mas Arya. Ya. Halo, ya. Sorry, bisa diulang Mas Arya? Oke. Kalau misalnya tadi kan Pak kita bilang kalau misalnya tidak ada bank loan gitu ya. Kalau misalnya ada bank loan gitu. Nah, itu pertambahannya berapa lama lagi ya biasanya? Kalau untuk yang ada bank loan, yang pengalaman yang sudah ya, itu paling 3 hari, 3 hari. Karena kan kita juga harus dapat sisa outstanding nih dari bank. Iya. Ketika bank keluarin tuh sisa outstanding berapa. Iya. Nah, setelah itu baru kita bisa langsung proses transaksi gitu. Karena kalau nggak ada sisa outstanding dari bank, surat resmi dari bank, kita belum bisa ya, karena kan kita harus ada pelunasan dulu ke bank untuk itu. Oke. Gitu. Oke. Mbak Iren mungkin ada pertanyaan untuk Pak Gita. Jadi jangka waktunya hanya nambah bank. Oke. Mbak Iren, silakan kalau ada pertanyaan buat Pak Gita, Mbak Iren. Mungkin ini juga ditanyain sih, yang kayak tadi nih Pak Gita, ada Bapak Ibu yang nanya, emang beda ya Pak Gita kalau saya ngurus pengecekan ke BPN di Depok dengan saya rumahnya di Bogor, itu tuh apakah memang beda-beda waktu pengecekannya gitu di BPN-nya gitu Pak Gita kira-kira? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Gita. Sepertinya ada gangguan koneksi ya untuk Pak Gita ya. Sepertinya begitu. Mungkin kita bisa mulai jawab pertanyaan teman-teman dulu, Mbak Iren. Boleh. Banyak teman-teman yang banyak teman-teman yang sudah mulai bertanya nih dari awal. Tadi ada pertanyaan awal banget tadi ya, ini dari Mas Erwin. Apakah kita harus bergabung dulu sebagai member sebelum
menjual properti di pest houses, lalu pest houses berupa website atau aplikasi, dan apakah pest houses itu untuk listing secondary? Jadi ada 3 pertanyaan. 1, harus member dulu atau tidak? Lalu ini berupa apa sih sebetulnya website atau aplikasi, sama apakah ini kita ini hanya untuk listing secondary? Boleh Mbak Iren? Oke, makasih Pak Erwin. Ini tuh dengan menjawab pertanyaan Pak Erwin ini nanti akan sekaligus kenalan nih ke semua Bapak Ibu yang hadir di sini gitu. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Erwin, apakah kita harus gabung dulu sebagai member sebelum jual rumah atau beriklan properti di Fast Houses? Jadi Bapak Ibu bisa langsung isi formnya di websitenya kami untuk proses jual beli rumahnya gitu. Jadi bisa langsung hubungi kami, bisa juga tadi kan ada kontak WhatsApp kami. Nah, itu di situ juga akan dijelaskan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi untuk saat ini memang tidak ada member, ini terbuka Pak Erwin untuk ke seluruh warga yang ingin, masyarakat yang ingin jual rumahnya, itu bisa langsung mengakses di websitenya Fast Houses. Kemudian yang kedua, apakah ini berupa website atau aplikasi? Saat ini kita masih di website, jadi Bapak Erwin bisa visit Instagram kami juga, bisa WhatsApp kami juga untuk nanya-nanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Saat ini formnya itu diisi melalui websitenya Fast Houses, itu di www.fasthouses.id gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Fast Houses khusus untuk listing secondary? Yes, untuk saat ini memang Fast Houses itu bergeraknya di rumah-rumah listing di secondary. Terima kasih Pak Erwin untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Iren, mudah-mudahan Mas Erwin terjawab pertanyaannya. Ini mungkin bisa saya jawab langsung aja. Ini ada dari Mbak Nina Mardiana, bagaimana jika properti dalam sengketa, apakah bisa dibantu jualkan? Tadi seperti Mbak Iren bilang, kita tidak menerima rumah dalam sengketa ya Mbak Iren ya. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjual dan untuk menjual atau menyewakan? Kita tidak menyewakan properti, tapi kita menjual properti. Tadi seperti penjelasan dari Mbak Iren, kita bisa membeli properti Bapak Ibu dalam jangka waktu 7 hari ya Mbak Iren ya. Sejak seller bilang yes nih Mas Arya, tapi kalau dari submit formnya gitu, nah itu biasanya minimum sampai sebulan. Karena apa? Karena akan ada proses nego dulu kan Mas Arya. Kalau misalnya langsung cocok harganya, kita langsung visit, ternyata nggak ada bank loan, pasti kalau semuanya mulus sih bisa dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu gitu Mas Arya. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan juga dari Bapak Bintang. Nah, beliau bertanya, ini saya summary, dia kira-kira harga rumahnya 300 jutaan nih, tapi dia Bapak Bintang ini, beliau akan menjual rumahnya beserta furniture, interior bersama fasilitas seperti AC dan segala macamnya. Apakah itu bisa dihitung jadi mendapatkan minimal 400 juta atau yang kita tawarkan itu tidak bisa termasuk furniture, Mbak Iren? Oke, ini menarik pertanyaannya, karena mungkin banyak juga nih Bapak Ibu yang jual rumahnya, saya nih termasuk furniture nih, ada full semuanya udah lengkap, saya mau jual rumahnya isinya full gitu. Nah, memang untuk saat ini penilaian kami itu kan berdasarkan kondisi rumah kosong, jadi bare house gitu Bapak Ibu. Jadi kondisi rumah kosong, harga parketnya di berapa, harga transaksinya di berapa. Ketika ada informasi bahwa rumah ini ada furniture-nya mau semi furnished ataupun fully furnished, itu memang akan jadi pertimbangan. Tapi kalau ditanya harga pasaran 300 juta, kalau udah include furniture bisa minimal 400 juta atau enggak, kita nggak bisa kasih jawaban pasti sekarang karena kami tetap harus melakukan penilaian dulu. Apalagi biasanya furniture pertimbangannya tidak sebesar harga pasaran ya Bu, Pak Bintang. Jadi ini akan jadi pertimbangan minor ketika memang ada furniture-nya, karena kita akan bisa lihat apakah memang furniture-nya ini apa-apa aja yang ada di rumah. Tapi ini jadi pertimbangan minor karena memang penilaian kami saat ini memang di rumahnya dalam kondisi kosong. Jadi dilihat bagus atau tidak, kondisinya butuh renov besar atau tidak gitu. Ya, oke. Oke, kita cari pertanyaan yang lain ya.
Ada banyak ya. Ada banyak ini, ada banyak. Tapi saya lagi cari apa namanya mengklaster ya kira-kira sama gitu ya Mbak Iren ya. Boleh. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sifatnya sudah terjawab. Mungkin kita akan skip dulu. Kalau yang tadi kira-kira sudah dijelaskan oleh Mbak Iren. Oke. Untuk Pak Hasus berada di wilayah mana saja? Kita berada di Jabodetabek untuk pada saat ini ya Mbak Iren ya. Benar. Jadi itu pertanyaan dari Mbak Citra. Oke. Ini ada pertanyaan. Apabila sertifikat rumah masih dipegang oleh bank, apakah bisa dijual melalui pass houses baik dengan cara take over atau sistem cash bertahap? Ini dari anonymous. Oke. Ini yang nanya kalau misalnya sertifikat rumah masih dipegang pihak bank bisa dijual nggak nih melalui pass houses gitu kan, bisa take over atau cash bertahap. Kalau masih ada tanggungan, kami tetap masih bisa berikan penawaran. Itu kenapa saya sebutkan tadi, catatan sisa cicilan itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika nanti isi di formnya, kami akan tanyakan adakah cicilan saat ini. Nah itu penting untuk diisi, karena itu juga jadi pertimbangan kami untuk memberikan penawaran. Tapi jika ditanya apakah pass house bisa take over kredit atau tidak, untuk saat ini tidak, jadi kami akan melakukan langsung pelunasan rumah Bapak Ibu, dan memang nanti pertimbangan terhadap outstanding itu juga jadi pertimbangan di penawaran kami. Gitu. Poinnya tadi adalah juga bahwa kami akan bayar rumah Bapak Ibu itu langsung secara tunai. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Daniel. Kalau proses jual belinya, apakah seller bisa menunjuk sendiri kantor notarisnya sendiri atau harus ditunjuk oleh pass houses? Nah, ini juga mungkin banyak pertanyaan nih terkait notaris dan PPAT yang saya punya referensi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang pass houses saat ini itu punya beberapa rekanan notaris dan PPAT di area Jabodetabek. Biasanya kita memang akan dengan rekanan kami. Nah, tapi untuk pertanyaan ini mungkin saat ini udah hadir juga nih di sini foundernya Pass Houses dengan Bapak Yung Hans. Selamat malam Pak Yung Hans. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin Pak Yung Hans boleh bantu untuk dijawab kira-kira apa boleh nih Pak seller nunjuk notaris sendiri gitu. Ya, saat ini kita mungkin juga ada rekan kita Pak Gita ya yang juga sudah hadir di sini. Dan tentunya dari sisi pass houses memilih rekan-rekan notaris yang sudah kebiasaan transaksi dengan pihak pass houses. Jadi semua hal dari sisi proses-proses yang perlu dijalankan, misalnya seperti cek sertifikat dan lain-lain, kita juga sudah ada biaya yang standarisasikan yang sudah kita disetujui dengan pihak notaris yang menjadi rekan kita. Jadi misalnya andai kata karena satu hal sama lain tidak cocok dengan notaris yang kita pilih, tetap ada pilihan notaris lain di dalam list kita. Jadi tentunya bisa juga. Cuman saat ini kita memfokuskan untuk list notaris yang di dalam kontaknya kita, karena dari sisi notaris-notaris tersebut sudah ada SOP dalam jangka waktu berapa lama harus selesaikan. Nah, dan kita juga ingin memastikan dari sisi proses itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kenapa kita sudah memilih beberapa rekan notaris di setiap wilayah supaya bisa mendapatkan servis yang cepat juga ya. Tentunya dari sisi penjual menjual rumah ke kita juga ingin memastikan bahwa servis yang kita berikan itu cepat. Nah, dan harganya juga terjangkau gitu. Jadi 2 poin itu menjadi alasan kenapa kita memilih menggunakan rekan-rekan notaris yang sudah kita ada. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Yung Hans. Nah, mumpung ada Pak Gita juga, Pak Gita boleh dijelaskan nggak wilayah Pak Gita tuh di mana aja sih, Pak Gita? Mumpung kita lagi bicara soal notaris PPAT, Pak Gita. Kalau wilayah kerja saya Kota Depok. Di seluruh Kota Depok ya Pak Gita ya? Kota. Oke. Lalu sebentar. Ini ada pertanyaan dari
Bapak Mervin Tri Hadianto, lokasi mana saja yang sudah terjangkau Past Houses? Kita di Jabodetabek tadi sudah. Apakah Cikarang dan Kerawang sudah terjangkau pada saat ini? Kerawang belum ya. Kita baru sampai ke Bekasi. Mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Pak Junghans. Bagaimana tips Past Houses lebih terpercaya daripada kompetitor agen penjual rumah yang lain, dan berapa persen ini mungkin agent ya. Jadi berapa persen komisi yang diminta Past Houses jika rumah berhasil terjual? Terima kasih banyak. Maaf, supaya pasti aja ya pertanyaan Mas Arya. Apakah agent kalau menjual rumah ada mendapat komisi? Bukan. Ini maksudnya mungkin komisi yang diminta oleh kita, Pak. Berapa persen komisi yang diminta Past Houses jika rumah berhasil terjual? Okay. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya kita di awal kita memberikan penawaran untuk membeli rumah tersebut ya. Jadi dari orang yang ingin pihak-pihak yang ingin menjual rumah, dari sisi Past Houses yang memberikan penawaran. Jadi Past Houses di saat memberikan penawaran ini yang kenapa kita beda dari mungkin platform-platform yang lainnya. Karena kita menjanjikan bahwa apabila rumah yang dijual itu memenuhi syarat-syarat kita, yang mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Iren sebelumnya, kita akan memberikan penawaran untuk membeli rumah tersebut. Nah, mungkin satu tambahan juga kepada teman-teman yang hadir di sini, apabila dari sisi penawaran kami tidak cocok, mungkin merasa harga tersebut terlalu rendah. Nah, kami juga bisa ada memberikan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Andai kata ada yang ingin menjual, titip jual ke kita. Nah, untuk mencari tahu program-program apa yang bisa diberikan oleh kita dari sisi andai kata kita yang membantu menjual tanpa membeli, bisa hubungin lagi ke pihak customer service kami. Itu juga bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi yang membuat Past Houses sangat berbeda dari platform-platform yang lainnya. Kita menjanjikan bahwa apabila rumah Bapak Ibu itu masuk ke kriteria kami, kita bisa memberikan penawaran untuk membeli rumah tersebut. Nah, ini sesuatu yang sampai saat ini platform lain belum bisa lakukan. Oke. Pak Junghans, ini ada satu lagi nih, kayaknya masih berhubungan juga dari Bapak Hari Jayusman. Apakah saya bisa menjual rumah orang lain lewat Past Houses? Yang pertama, lalu apakah ada fee yang didapat dari penjualan tersebut? Lalu penawaran dari Past Houses lebih rendah dari harga pasar? Kita bukan dari harga pasar, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iren ya, tadi tentang harga listing dan harga pasar. Lalu nomor 4 adalah rumah yang dibeli lewat, jadi kalau misalnya Pak Hari ini beli rumah dari kita, apakah bisa dijual kembali ke kita? Itu Pak Junghans. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama, andai kata ada yang hadir di sini itu sebagai agent, silakan bisa memasuki informasi dan submit juga ke kita. Jadi apabila rumah tersebut memasuki kriteria kami, tentunya kami bisa memberikan penawaran untuk rumah tersebut. Nah, biasanya kalau agent kan dibayar oleh pihak penjual. Jadi misalnya seperti dari sisi kita, apabila agent melihat di platform Past Houses dan ingin membantu jual rumah-rumah yang sudah ada di Past Houses, tentunya juga bisa partneran dengan Past Houses dan Past Houses yang sebagai pihak penjual yang akan memberikan komisi. Maaf Pak Arya, yang pertanyaan lainnya. Oke. Rumah yang dibeli, kalau misalnya dia beli rumah dari Past Houses, apakah bisa dijual kembali ke Past Houses setelah itu? Tentunya kita tidak mendiferensiasikan dari sisi rumah-rumah yang diberikan ke kita itu dari penjual siapapun kami siap memberikan penawaran. Jadi apabila dari sisi penjual sebelumnya memang membeli rumah kita, bahkan bisa sebaliknya, memang ada penjual yang kita bantu juga untuk mencari rumah baru. Nah, jadi misalnya ada yang mungkin udah mau pensiunan misalnya dan ingin menjual rumah
lama mereka. Nah, tentunya kita bisa membantu juga mencari rumah yang baru. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Junghas. Ini ada pertanyaan dari Mas Erwin kepada Pak Gita. Izin bertanya Pak Gita, apakah ada biaya yang ditanggung pemilik rumah, misalnya biaya AJB dan BPHTB? Mungkin tadi tidak terlalu menyimak, mungkin bisa diulang kembali Pak Gita. Oke, terima kasih. Kalau untuk pertanyaannya biaya yang ditanggung oleh penjual ya berarti. Ya, betul. Oke, jadi untuk biaya yang ditanggung oleh penjual yang pasti pajak penjual, kemudian biaya AJB-nya. Oke. Jadi itu aja. Iya, 2 komponen itu. Oke. Ya, begitu Mas Erwin, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke. Ini dari Happy Natalia. Untuk pajak pembeli dan pajak penjual berapa persen? Kalau ada surat pernyataan dari notaris, kalau ada surat pernyataan dari notaris, surat pernyataan bahwa rumah ini milik saya, apakah perlu tanda tangan dari pasangan? Ini dari Happy Natalia. Jadi untuk pajak pembeli dan pajak penjual berapa persen? Lalu kalau sudah ada surat pernyataan dari notaris bahwa rumah ini adalah milik beliau, apakah perlu tanda tangan juga dari pasangan, Pak Gita? Oke, terima kasih. Untuk besaran pajak penjual 2,5% dari nilai transaksi. Kemudian untuk pajak pembeli itu nilai transaksi pengurangannya nih, ada pengurangannya kalau untuk wilayah Bodetabek itu NJOP dikurangi nilai transaksi dikurangi 60 juta kali 5%. Ya. Cuma kalau untuk properti yang ada di Jakarta itu pengurangannya agak lebih besar, itu 80 juta. Oh gitu. Ya, betul. Jadi nilai transaksi kurang 60 juta kali 5% itu untuk Bodetabek, tapi untuk Jakarta nilai transaksi dikurang 80 juta kali 5%. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang mengenai pasangan ya, persetujuan pasangan. Betul. Nah, untuk kriteria itu kita harus lihat juga nih dalam sertifikat itu perolehannya kapan. Apakah perolehan tanah dan bangunan itu selama perkawinan atau sebelum perkawinan atau bahkan dari karena sebenarnya beda-beda. Jika tanah dan bangunan itu diperoleh sebelum perkawinan, maka sewaktu mau dijual, yang mana berarti masuk ke harta bawaan, jadi tidak perlu persetujuan pasangan. Ya. Begitu juga kalau dasar perolehannya dari waris. Oke. Itu juga tidak perlu persetujuan pasangan, karena harta waris, hibah, itu termasuk harta bawaan. Ya. Tetapi ketika perolehan tanah dan bangunan itu dibeli selama perkawinan, itu wajib mendapat persetujuan dari pasangan karena termasuk harta campur atau harta bersama. Gitu. Setiap pengalihan harta bersama itu pasangan wajib memberikan persetujuan. Oke. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih perolehan. Ya, silakan Pak Gita. Jadi kita harus lihat perolehan tanah dan bangunan ini kapan nih? Sebelum menikah, atau selama pernikahan, atau dari waris, atau dari hibah. Jadi baru kita bisa tentukan perlu nggak persetujuan dari pasangan gitu. Oke. Kalau ada perjanjian pisah harta, Pak Gita? Nah, kalau ada perjanjian pisah harta juga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangan. Oke. Tadi Pak Gita mention sesuatu yang cukup menarik sebetulnya kalau misalnya didapatkan dari waris gitu ya Pak Gita ya. Nah, kalau misalnya ahli warisnya ada beberapa, gimana ya Pak Gita ya? Nah, untuk jadi mungkin di sertifikat taruh misalnya ada 3 orang atau 4 nama orang gitu ya. Jadi
Kalau itu dasarnya dari warisan, perolehannya ya sama, berarti tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangan masing-masing. Namun jika perolehannya itu kan kadang ada orang beli, kita misalnya kalau case-nya itu ada dia beli tanah dan bangunan, tapi karena ngerasa belinya patungan, jadi semuanya masuk nih namanya nih. Iya. Nah, jadi itu kalau itu mau dijual, ya pasangan dari 3 atau 4 orang yang namanya di sertifikat harus kasih persetujuan untuk menjual. Oke. Seperti itu Mas Arya. Oke. Terima kasih banyak Pak Gita. Kita lanjut lagi ke ini banyak sekali pertanyaan ya yang saya mau clustering dulu ya. Oke. Mbak Iren, Mbak Ulfa nanya nih, Ulfa Fajriyati, apa sih kelebihan dan keunggulan dari Fast Houses yang membedakan dari agen properti lainnya, dan apakah sistem iBuyer cukup efektif? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi Mbak Ulfa sebenarnya udah di-mention juga nih sama Pak Yunghans, apa sih yang membedakan Fast Houses dengan yang lainnya. Nah, ini yang kembali jadi khasnya Fast Houses adalah kami di sini akan membeli rumah Bapak Ibu itu dengan tunai gitu. Jadi itu yang membedakan dengan agent lain. Agent lain mungkin akan bisa bantu memasarkan, tapi kami tidak hanya membantu memasarkan, tapi kami juga akan bisa bantu untuk beli rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi udah disebutkan bahwa karena visinya nih, Fast Houses ini kan mau jadi partner nih untuk semua masyarakat di Indonesia buat kepemilikan rumah. Jadi yang mau jual dan beli rumah nanti ingatnya tuh Fast Houses gitu kan. Nah, ini yang jadi kekuatan kita bahwa kami akan berusaha untuk memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Jadi ketika tadi kami nggak bisa, ternyata penawaran kita belum cocok nih, negonya masih belum ketemu harganya, kami akan bantu cari solusi gimana supaya rumah Bapak Ibu ini bisa terjual. Tadi kami juga ada program titip jual, ada program-program lainnya yang nanti bisa diekspor, bisa hubungi ke tim kami juga. Gitu Mas Arya. Itu hal penting dan sangat-sangat membedakan Fast Houses loh dengan platformnya lainnya. Betul sekali. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari anonymous attendee. Jadi mungkin ini bisa dibalik ke slide yang tadi ya. Tolong ukur Fast Houses apa saja ya dalam menawar rumah-rumah penjual pada saat penawaran pertama sebelum melakukan kunjungan ke rumah penjual, karena pada penawaran awal, tawaran Fast Houses lebih rendah dari harga rumah di sekitarnya. Benar. Ini tadi udah seperti yang saya sebutkan, ada kriteria rumah yang perlu dipenuhi dulu nih, Bapak Ibu. Jadi mulai dari tadi, mungkin boleh balik ke slide sebelumnya nih, Mas Iqbal, ada kriteria rumah kita yang bisa kita berikan penawaran. Ada 7, ini hal dasar. Ini hal dasar ketika 7 ini kriteria yang sudah terpenuhi, nanti kan di formnya juga akan ada info nih apakah butuh kondisi rumahnya butuh renov ringan atau tidak pun itu juga akan jadi pertimbangan kami. Jadi sebelum kami melakukan visit dengan teknologi data yang kami punya tadi, dengan pengolahan informasi yang kami punya tadi, dan informasi yang valid dari Bapak Ibu sekalian tentang rumahnya, itu yang bisa menjadikan harga penawaran yang bisa kami berikan di awal sebelum kami visit. Itu kenapa kami akan minta Bapak Ibu lengkapi datanya dengan lengkap, dengan valid terkait rumahnya. Gitu, Mas Arya. Oke, terima kasih banyak Mbak Iren. Sebelum kita ke pertanyaan yang lainnya, mungkin kita akan jawab 2 pertanyaan lagi ya. Bapak dan Ibu, ikuti acara ini sampai selesai, karena nanti setelah acara ini akan ada kuesioner. Nah, dari kuesioner itu akan ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan GoPay sebesar Rp100.000 dari Fast Houses. Ya, jadi ikuti acara kita sampai selesai ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya mungkin termasuk ke pertanyaan tadi saya juga ke Pak Gita nih, Mbak Iren. Kalau rumah warisan masih atas nama orang tua yang sudah almarhum, apakah bisa dijual di Fast Houses, Mbak Iren?
Oke, rumah warisan tentu bisa jadi memang harus ada surat-suratnya juga nanti jelas sudah balik nama. Jadi memang yang menjadi catatan adalah apakah memang sudah balik nama. Ini yang poin penting juga karena memang kalau nanti bisa dibantu dijawab oleh Pak Iqbal atau dengan Pak Yuhans ketika belum balik nama ini memang kami akan sulit untuk memberikan penawarannya untuk rumah tersebut gitu kepada jika memang belum balik nama kepada ahli-ahli warisnya gitu. Oke, sip. Mungkin untuk pertanyaan terakhir di malam ini, nah ini ada pertanyaan dari Bapak Bintang. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Gita ya. Permisi, saya mau bertanya lagi tentang legalitas. Bagaimana kalau posisi rumah masih SHM split belum dipecah? Apakah bisa memenuhi kualifikasi? Jadi maksudnya masih induk sertifikatnya? Sepertinya seperti itu. Jadi dia bilangnya, bagaimana kalau posisi rumah masih SHM split? Ya, izin saya bantu jawab. Oke, Pak. SHM masih atas nama developer, belum dipecah sertifikatnya, kita belum bisa memberikan penawaran karena kita dari sisi kita sebagai pembeli perlu sertifikat sudah jelas. Jadi setelah kita membeli, kita pegang sertifikat. Nah, andai kata misalnya ini sekali lagi kalau kita bisa case by case, apabila sertifikatnya sudah pecah tapi masih atas nama developer, itu masih bisa diajukan ke Fast Houses. Kita masih bisa memberikan penawaran apabila sertifikat sudah pecah. Baik, terima kasih banyak Pak Junghas. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir yang kami jawab di acara malam hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu masih bisa bertanya kepada kami lewat nomor-nomor yang boleh di-share mungkin Mas Iqbal nomor-nomor kita yang bisa dihubungi. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami lewat nomor ini dan juga lewat website kami dan juga lewat sosial media kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Iren dan juga tentunya Pak Gita atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan karena mungkin dari Pak Junghans ada sedikit kata-kata terakhir sebelum kita tutup, Pak Junghans. Ya, tentunya dari teman-teman yang merasa ada kebutuhan ingin menjual rumah, Fast Houses bisa membantu. Kita bisa membantu memberikan sebuah penawaran untuk rumah Bapak dan Ibu. Kita juga bisa membantu apabila Bapak Ibu ingin kita tetap bantu untuk menjual rumah. Jadi usulan dari Fast Houses kami pasti bisa bantu. Silakan Bapak Ibu, kalau perlu bantuan untuk submit pun bisa diminta kebantuan juga ke kita. Jadi dari sisi customer service kami bisa memberi telepon ke pihak Bapak Ibu untuk bantu isi form. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa formulir ini susah diisi, bisa dibantu nggak? Tentunya bisa kami bantu juga gitu. Jadi nggak usah khawatir, merasa sungkan, apabila bisa kita bantu, pasti kita bantu. Dan tentunya kami juga ingin lebih mengetahui cara-cara lain yang apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk membantu teman-teman yang ingin menjual rumah cepat. Nah, oleh karena itu Pak Iqbal sebentar lagi akan bisa mengeluarkan survei ya yang ingin kita jalankan supaya lebih mengetahui juga dari sisi Fast Houses gimana bisa memberikan service atau layanan-layanan lain yang bisa lebih membantu untuk teman-teman bisa menjual rumah lebih cepat. Nah, jadi silakan Pak Iqbal, mungkin bisa kita cuma ada beberapa pertanyaan aja sih. Baik, mungkin kita tunduk dulu Pak Junghans, nanti teman-teman akan menjawab surveinya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Junghans, kepada Mbak Iren, kepada Mas Iqbal yang ada di belakang layar, dan juga tentunya pada tamu kita pada malam hari ini, Pak Gita Rahmat. Terima kasih banyak Pak Gita atas kehadiran Bapak pada malam hari ini.
tentunya juga sangat membantu teman-teman Pass Houses dalam bertanya tentang beberapa hal yang menyangkut dokumen-dokumen legalitas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Pass Houses yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi juga selamat Natal kepada teman-teman yang merayakan. Selamat berlibur, tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga protokol kesehatan. Dan kita akan bertemu lagi di acara Pass Houses berikutnya di tahun depan, karena ini adalah acara terakhir kita di tahun ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih. Selamat malam.